Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar, meski seringkali tidak kita pahami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Setelah kita memanjatkan puji dan sholawat, mari sejenak kita merenung tentang arah hidup yang sedang kita jalani. Banyak dari kita hari ini hidup dalam kelelahan, bukan karena kurang usaha, tetapi karena salah arah tujuan. Kita bangun pagi dengan pikiran penuh target dunia, tidur malam dengan kecemasan yang sama. Harta dikejar, jabatan diburu, pengakuan manusia diharapkan, seakan semua itu penentu kebahagiaan. Padahal hati tetap gelisah, jiwa tetap kosong, dan rasa cukup terasa jauh. Islam tidak pernah melarang kita bekerja, berusaha, dan memiliki dunia. Namun, Islam mengajarkan urutan yang benar. Dunia bukan tujuan, melainkan sarana. Dunia bukan yang dikejar mati-matian, tetapi yang akan Allah titipkan ketika hambanya mengejar ridhonya. Banyak orang heran, mengapa ada hamba yang hidupnya sederhana, namun hatinya tenang. Rizkinya mengalir dari arah yang tidak disangka, dan urusannya terasa dimudahkan. Bukan karena mereka mengejar dunia, tetapi karena dunia tunduk kepada mereka yang mengejar Allah. Naskah ini akan mengajak kita memahami satu prinsip besar dalam hidup. Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka dunia akan mengikuti. Sebaliknya, ketika dunia dijadikan tujuan utama, maka lelah yang datang, sementara kepuasan tidak pernah singgah. Kita akan belajar bagaimana cara membenahi niat, meluruskan arah, dan menata ulang prioritas hidup agar tidak salah fokus. Karena hidup ini singkat, dan kerugian terbesar bukanlah kehilangan dunia, tetapi kehilangan kesempatan meraih ridho Allah. Maka, dengarkan naskah ini dengan hati yang terbuka, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengingatkan kita semua, termasuk diri ini, agar tidak terjebak dalam perlombaan dunia yang tidak pernah ada garis finishnya. Bab 1. Kesalahan besar saat dunia dijadikan tujuan. Kesalahan paling besar dalam hidup manusia adalah ketika dunia dijadikan tujuan utama, bukan alat. Saat dunia menjadi tujuan, maka nilai diri diukur dari harta, jabatan, dan pujian manusia. Ketika memiliki, hati senang berlebihan. Ketika kehilangan, hati hancur tidak terkendali. Inilah tanda bahwa dunia sudah duduk di singgasana hati, menggantikan posisi yang seharusnya ditempati oleh iman dan tawakal. Orang yang mengejar dunia akan selalu merasa kurang. Sudah punya satu, ingin dua. Sudah tercapai target, muncul target baru. Hidupnya seperti berlari di atas treadmill, terlihat sibuk tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Akibatnya, ibadah terasa berat, doa menjadi jarang, dan waktu bersama Allah terasa sempit. Bukan karena tidak tahu kewajiban, tetapi karena hati terlalu penuh dengan urusan dunia. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya, urusannya tercerai-berai, dan dunia tidak akan datang kecuali sekadar yang telah ditetapkan. Ini bukan ancaman kosong, tetapi gambaran nyata yang sering kita lihat. Banyak yang hartanya banyak, tetapi hatinya sempit. Banyak yang terlihat berhasil, tetapi jiwanya rapuh. Sebaliknya, ketika akhirat dijadikan tujuan, dunia justru datang dalam keadaan tunduk. Hati menjadi lapang, rezeki terasa cukup, dan hidup lebih tenang. Bukan berarti tanpa ujian, tetapi ujian terasa ringan, karena ada keyakinan bahwa semua berada dalam pengaturan Allah yang Maha Benar. Inilah rahasia mengapa para salaf terdahulu tidak mengejar dunia, namun dunia mendatangi mereka. Bab ini mengajarkan kepada kita bahwa masalahnya bukan pada dunia, tetapi pada posisi dunia di hati kita.
Jika dunia berada di tangan, itu nikmat. Namun jika dunia berada di hati, itu musibah. Maka sebelum mengeluh tentang rizki yang terasa sempit, tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini aku mengejar dunia atau mengejar ridha Allah? Karena ketika arah sudah benar, langkah akan terasa lebih ringan dan hidup akan berjalan sesuai dengan takdir terbaik darinya. Bab 2. Ketika akhirat menjadi tujuan, dunia akan mengikuti. Ada satu hukum kehidupan yang sering dilupakan manusia. Siapa yang mengejar akhirat dengan sungguh-sungguh, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Prinsip ini bukan sekedar motivasi, tetapi janji Allah yang benar. Banyak orang terbalik dalam memahaminya. Mereka mengira jika fokus pada ibadah, akhirat, dan ketaatan, maka dunia akan menjauh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dunia tidak menjauh, tetapi datang dengan cara yang lebih berkah dan menenangkan. Ketika seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, orientasi hidupnya berubah. Ia bekerja bukan semata mencari uang, tetapi mencari keberkahan. Ia berusaha bukan hanya demi pujian manusia, tetapi demi menunaikan amanah. Ia bersedih ketika gagal, tetapi tidak hancur, karena hatinya yakin bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih benar. Inilah perbedaan besar antara orang yang mengejar dunia dan orang yang mengejar ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyuruh hambanya meninggalkan dunia. Justru kita diperintahkan untuk memakmurkannya. Namun Allah mengingatkan agar dunia tidak melalaikan kita dari mengingatnya. Ketika sholat dijaga, doa dirawat, dan hati digantungkan kepada Allah, maka urusan dunia seringkali terasa lebih mudah. Bukan karena tanpa masalah, tetapi karena Allah sendiri yang turun tangan menolong hambanya. Perhatikan orang-orang yang hidupnya terlihat sederhana, tetapi selalu ada jalan keluar setiap kali diuji. Bukan karena mereka lebih pintar, lebih kaya, atau lebih beruntung, tetapi karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Mereka tidak panik berlebihan ketika rizki seret, tidak sombong saat rizki lapang. Hatinya stabil karena sandarannya bukan dunia yang berubah-ubah, tetapi Allah yang maha tetap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling nyata. Beliau manusia paling mulia, tetapi hidup dengan kesederhanaan. Dunia ditawarkan kepadanya, tetapi beliau memilih hidup cukup. Anehnya, justru dari kesederhanaan itu, pengaruh beliau meluas, keberkahan hidupnya abadi, dan namanya disebut hingga hari ini. Ini bukti bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari mengejar dunia, tetapi dari ketaatan dan ketulusan. Ketika akhirat menjadi tujuan, kita akan lebih mudah bersyukur. Hal kecil terasa besar, rizki sedikit terasa cukup. Hati tidak mudah iri melihat pencapaian orang lain, karena fokus kita bukan pada apa yang dimiliki orang lain, tetapi pada apa yang Allah titipkan kepada kita. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Sebaliknya, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akan selalu merasa tertinggal. Media sosial membuatnya membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia lupa bahwa setiap orang punya ujian dan takdir masing-masing. Akibatnya, hidup penuh keluhan, ibadah terasa beban, dan doa hanya menjadi alat saat terdesak. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Luruskan tujuan, maka Allah akan meluruskan jalan. Jadikan akhirat sebagai arah utama, maka dunia akan mengikuti di belakang. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi kita berusaha dengan hati yang terhubung kepada Allah. Karena ketika Allah sudah ridho, dunia tidak punya pilihan selain datang sesuai kadar yang telah ditentukan. Inilah rahasia hidup yang tenang, bukan banyaknya yang dimiliki, tetapi kepada siapa hati ini bergantung. Bab 3. Cara praktis agar dunia tidak menguasai hati. Setelah memahami bahwa dunia bukan untuk dikejar tetapi untuk dikelola, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya agar dunia tidak menguasai hati kita? Karena jujur saja, hidup di zaman sekarang sangat mudah membuat hati terpaut pada dunia. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, mata dan pikiran kita dipenuhi oleh urusan materi, pencapaian, dan pembandingan hidup. Maka diperlukan langkah-langkah praktis agar hati tetap bersih, arah tetap lurus, dan dunia tidak mengambil alih kendali jiwa. Langkah pertama adalah meluruskan niat dalam setiap aktivitas. Bekerja, berdagang, belajar, bahkan mengurus keluarga, semua bisa bernilai ibadah jika niatnya karena Allah. Ketika niat sudah lurus, maka dunia tidak lagi menjadi tujuan, melainkan jalan menuju kebaikan. Hasilnya, hati menjadi lebih tenang. Ketika hasil belum sesuai harapan, kita tidak mudah kecewa. Ketika hasil melimpah, kita tidak mudah lupa diri.
karena sejak awal kita sadar semua ini hanyalah titipan. Langkah kedua adalah menjaga ibadah wajib dengan sungguh-sungguh. Sholat tepat waktu bukan sekedar rutinitas, tetapi penegas bahwa Allah tetap nomor satu dalam hidup kita. Banyak orang mengeluh rezekinya sempit, urusannya rumit, tetapi sholatnya sering ditunda. Padahal sholat adalah sumber kekuatan hati. Ketika sholat dijaga, Allah menjaga hidup kita dengan cara yang sering kali tidak kita sadari. Langkah ketiga adalah membiasakan diri dengan zikir dan doa, terutama di sela-sela kesibukan dunia. Zikir bukan hanya di masjid, tetapi juga di tempat kerja, di perjalanan, dan di rumah. Dengan zikir, hati diingatkan terus-menerus bahwa dunia ini sementara. Doa mengajarkan kita untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada hasil usaha semata. Inilah yang membuat hati tidak mudah gelisah. Langkah keempat adalah mengatur hubungan dengan dunia, bukan memutusnya. Islam tidak mengajarkan kita hidup miskin dengan sengaja, tetapi mengajarkan hidup cukup dan tidak berlebihan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang ada sambil tetap berusaha. Sifat qanaah membuat dunia kecil di mata kita, sehingga tidak mudah menguasai hati. Orang yang qanaah justru sering ditambah rezekinya, karena Allah tahu ia tidak akan lupa diri. Langkah kelima adalah memperbanyak sodakoh. Sodakoh adalah cara paling ampuh untuk membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Ketika kita memberi, kita sedang melatih hati untuk tidak bergantung pada apa yang kita miliki. Sodakoh mengajarkan bahwa rezeki tidak berkurang karena dibagi, justru bertambah karena keberkahan. Banyak orang bersaksi, setelah bersedekah dengan ikhlas, jalan rezekinya terasa lebih lapang. Langkah terakhir adalah mengingat kematian dan akhirat, bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk menata prioritas hidup. Kesadaran bahwa semua akan ditinggalkan membuat kita lebih bijak dalam mengejar dunia. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hati tetap ringan. Kita memiliki, tetapi tidak dimiliki. Kita menggunakan dunia, tetapi tidak diperbudak olehnya. Bab ini menegaskan bahwa dunia akan selalu ada di sekitar kita, tetapi tidak harus tinggal di hati kita. Ketika hati bersih dan tujuan lurus, dunia tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, melainkan ladang amal menuju akhirat. Dan saat itulah, dunia justru mendekat dengan sendirinya, tanpa perlu kita kejar dengan penuh kecemasan. Bab 4. Tanda-tanda orang yang tidak mengejar dunia. Orang yang tidak mengejar dunia bukan berarti malas, tidak punya ambisi, atau hidup tanpa usaha. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang paling serius dalam menjalani hidup. Bedanya, keseriusan mereka tidak membuat hati lelah dan jiwa tertekan. Ada tanda-tanda yang jelas pada diri seseorang ketika dunia tidak lagi menjadi tujuan utama hidupnya, melainkan sekadar alat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Tanda pertama adalah hatinya tenang meski hidupnya sederhana. Ia tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika melihat orang lain lebih kaya atau lebih sukses, hatinya tidak dipenuhi iri dan dengki. Ia yakin bahwa setiap orang sudah ditakar rezekinya masing-masing dengan ukuran yang paling benar. Keyakinan inilah yang membuatnya mampu menikmati hidup apa adanya tanpa terus mengeluh. Tanda kedua, ia tidak mudah hancur ketika kehilangan. Ketika usaha gagal, jabatan hilang, atau harta berkurang, ia bersedih sewajarnya, tetapi tidak berlarut-larut. Ia percaya bahwa apapun yang Allah ambil, pasti ada hikmah di baliknya. Dunia baginya bukan sandaran utama, sehingga ketika dunia menjauh, imannya tetap berdiri kokoh. Tanda ketiga adalah ia tetap berbuat baik meski tidak mendapat balasan. Orang yang mengejar dunia akan berhitung untung rugi dalam setiap kebaikan. Namun orang yang mengejar akhirat berbuat baik karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dibalas manusia. Ia menolong meski tidak dikenal, bersedekah meski tidak dilihat, dan memaafkan meski disakiti. Hatinya ringan karena tidak terbebani harapan dunia. Tanda keempat, ibadah menjadi kebutuhan, bukan beban. Syalat, doa, dan zikir bukan sekadar kewajiban, tetapi tempat bersandar. Ketika lelah dengan urusan dunia, ia mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Ia merasa ada yang kurang jika melewatkan syalat, bukan sebaliknya. Ini tanda bahwa Allah sudah lebih besar di hatinya dibanding dunia.
Tanda kelima, rezekinya terasa cukup meski jumlahnya tidak selalu besar. Ia bisa hidup tenang dengan apa yang ada karena keberkahan membuat rezeki terasa luas. Kecukupan tidak selalu tentang angka, tetapi tentang rasa. Banyak orang bergaji besar namun hidupnya sempit, sementara orang lain hidup sederhana tetapi hatinya lapang. Inilah keajaiban dari qanaah dan tawakal. Tanda keenam, ia tidak silau dengan pujian dan tidak jatuh karena celaan. Penilaian manusia tidak terlalu mempengaruhi langkah hidupnya. Ia lebih sibuk memperbaiki diri di hadapan Allah daripada menjaga citra di hadapan manusia. Ketika dipuji, ia takut sombong. Ketika dicela, ia sibuk introspeksi. Sikap ini membuat hidupnya stabil dan tidak mudah goyah. Tanda terakhir, ia selalu mengaitkan dunia dengan akhirat. Pekerjaannya diniatkan ibadah, hartanya dijadikan jalan kebaikan, dan waktunya digunakan untuk hal yang bernilai. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi diarahkan. Karena baginya, keberhasilan sejati bukan seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi seberapa banyak yang mengantarkan kepada ridho Allah. Bab ini mengingatkan kita bahwa ukuran sukses menurut Allah sangat berbeda dengan ukuran manusia. Ketika tanda-tanda ini mulai tumbuh dalam diri, itulah pertanda bahwa dunia sudah berada di tangan, bukan di hati. Dan saat itulah, dunia justru akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar dengan penuh kecemasan. Bab 5, dunia akan mengejar orang yang hidupnya dikejar Allah. Ada satu kenyataan yang seringkali sulit diterima oleh logika manusia. Semakin kita mengejar dunia, semakin dunia menjauh. Namun semakin kita mengejar Allah, semakin dunia mendekat dengan sendirinya. Ini bukan teori kosong, tetapi sunnatullah yang berulang kali terjadi dalam kehidupan hamba-hambanya. Dunia akan mengejar orang yang hidupnya dikejar oleh Allah, orang yang hatinya selalu ingin dekat dengannya. Orang yang hidupnya dikejar Allah adalah mereka yang menjaga hubungan dengannya di atas segalanya. Mereka mungkin tidak terkenal, tidak selalu kaya, dan tidak selalu dipuji manusia, tetapi hidupnya penuh pertolongan. Ketika orang lain bingung mencari jalan keluar, Allah bukakan jalan dari arah yang tidak disangka. Ketika orang lain bergantung pada manusia, mereka bergantung penuh kepada Allah, dan justru itulah yang membuat hidup mereka ringan. Ciri utama orang yang hidupnya dikejar Allah adalah kejujuran dan amanah. Dalam bekerja, ia tidak curang meski ada kesempatan. Dalam berbisnis, ia tidak menipu meski bisa untung besar. Dunia mungkin terasa lambat datang, tetapi keberkahan datang lebih dahulu. Rizkinya mungkin tidak langsung melimpah, tetapi selalu cukup dan menenangkan. Allah tidak menyegerakan semuanya, karena Allah tahu waktu terbaik untuk hambanya. Orang seperti ini juga tidak sibuk memamerkan pencapaian. Ia lebih fokus memperbaiki kualitas diri daripada membangun citra. Ia sadar bahwa pujian manusia tidak menambah nilai di sisi Allah, dan celaan manusia tidak mengurangi kemuliaan jika Allah sudah ridho. Ketika hatinya bersih dari ambisi dunia yang berlebihan, Allah mengisinya dengan rasa cukup dan percaya diri yang tenang. Menariknya, ketika seseorang sudah tidak terlalu mengejar dunia, justru dunia datang mengetuk pintu. Kesempatan kerja datang tanpa dicari, pertolongan muncul tanpa diminta. Orang-orang baik dipertemukan tanpa direncanakan. Ini bukan kebetulan, tetapi buah dari hati yang lurus dan niat yang benar. Allah Maha mengetahui kebutuhan hambanya, bahkan sebelum hamba itu memintanya. Namun perlu diingat, dunia yang datang bukan selalu berupa harta. Terkadang berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang damai, atau lingkungan yang mendukung. Semua itu adalah rizki yang sering diremehkan, padahal nilainya sangat besar. Orang yang hidupnya dikejar Allah mampu merasakan nikmat ini dengan penuh syukur. Bab ini mengajarkan bahwa fokus hidup menentukan apa yang mengejar kita. Jika kita fokus pada dunia, kita akan terus berlari tanpa henti. Namun jika kita fokus pada Allah, dunia akan berbaris mengikuti sesuai kadar yang Allah tetapkan. Bukan karena kita istimewa, tetapi karena Allah Maha Adil dan Maha menepati janjinya. Maka jangan heran jika ada orang yang terlihat biasa saja, tetapi hidupnya terasa luar biasa. Bukan karena ia memiliki segalanya, tetapi karena Allah selalu ada dalam setiap langkahnya.
Dan ketika Allah sudah bersamai, dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan bonus yang datang dengan sendirinya. Dari keseluruhan pembahasan naskah, jangan mengejar dunia, biarkan dunia yang mengejarmu. Kita belajar satu pelajaran besar tentang arah hidup yang benar. Islam tidak melarang kita memiliki dunia, bekerja keras, dan meraih keberhasilan. Namun Islam dengan tegas mengingatkan agar dunia tidak dijadikan tujuan utama, apalagi diletakkan di dalam hati. Dunia hanyalah alat, sedangkan tujuan sejati adalah ridho Allah dan keselamatan di akhirat. Pada bagian awal, kita diajak menyadari bahwa banyak kegelisahan hidup lahir karena salah fokus. Ketika dunia dikejar mati-matian, hati justru semakin lelah, rasa cukup semakin jauh, dan ketenangan sulit diraih. Bab pertama menegaskan bahwa menjadikan dunia sebagai tujuan adalah kesalahan besar, karena dunia tidak pernah memberi kepuasan hakiki. Sebaliknya, ketika akhirat dijadikan tujuan, Allah yang akan mengatur urusan dunia dengan cara yang paling benar. Bab kedua menguatkan janji Allah bahwa siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Fokus pada ibadah, niat yang lurus, dan tawakal membuat hidup terasa lebih ringan. Rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi keberkahan dan ketenangan. Bab ketiga memberikan langkah praktis agar dunia tidak menguasai hati, mulai dari meluruskan niat, menjaga sholat, memperbanyak zikir, qanaah, sedekah, hingga mengingat akhirat. Semua ini adalah cara menjaga dunia tetap di tangan, bukan di hati. Bab keempat menjelaskan tanda-tanda orang yang tidak mengejar dunia. Hatinya tenang, tidak mudah hancur saat kehilangan, ibadah menjadi kebutuhan, tidak silau pujian, dan rezekinya terasa cukup. Sementara bab kelima menegaskan bahwa dunia akan mengejar orang yang hidupnya dikejar Allah. Kejujuran, amanah, dan ketulusan membuat pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka. Kesimpulannya, hidup tenang bukan ditentukan oleh seberapa banyak dunia yang kita kejar, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Ketika tujuan hidup lurus, dunia akan mengikuti sesuai kadar yang telah Allah tetapkan. Saudaraku, setelah mendengar dan merenungi seluruh naskah ini, mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Selama ini, siapa yang kita kejar dalam hidup? Dunia atau Allah? Jika selama ini hati terasa lelah, doa terasa berat, dan hidup penuh kegelisahan, bisa jadi bukan karena kurang usaha, tetapi karena arah yang perlu diluruskan. Mulai hari ini, mari niatkan ulang hidup kita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi sandarkan hasilnya kepada Allah. Kejarlah ridhonya, jaga sholat, perbanyak zikir, dan jangan takut berbagi. Insya Allah, dunia akan datang dengan sendirinya dalam bentuk yang paling kita butuhkan. Jika naskah ini menyentuh hati Anda, jadikan ia sebagai pengingat, bukan sekedar tontonan. Amalkan pelan-pelan, mulai dari hal kecil. Jangan lupa bagikan naskah ini kepada orang-orang yang Anda sayangi agar semakin banyak yang tersadar dan kembali meluruskan tujuan hidupnya. Like, komentar, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal naskah-naskah kebaikan berikutnya. Semoga Allah meridhoi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan mengumpulkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.